Oke, ini ya, ada gejala baru nih di penerimaan siaran. Waktu proses pencarian otomatis berjalan cepat tapi nggak nangkap siaran. Oke, ini dicoba pencarian manual. Dan untuk kekuatan, kualitas 0% semua. Nih di salah satu MUK 0%, dan dicoba nih ya. Coba lagi ke MUK yang lain, MUK itu grup ya, grup siaran yang lain pun sama, tetap 0% semua. Oke, gimana solusinya? Lanjut. Oke ya, lagi ya nih ya, dapat kiriman lagi. Dari keterangan mati total sepertinya nih. Oke ya, ini langsung biar cepat aja langsung saya tes. Ini pakai 5 volt buat adaptor, dan itu nah itu di adaptor sepertinya ada sambungan ya, mungkin pernah ada keluar tegangan ya, terus dicoba mungkin pakai adaptor yang lain. Oke, ini masih tidak keluar tegangan buat adaptor ya, harusnya ada 5 volt. Oke, biar nggak kelamaan langsung aja dah ganti pakai adaptor yang lain dulu buat pastikan aja, siapa tahu langsung nyala pakai adaptor yang lain. Nah, ternyata masih nggak nyala, berarti ada problem nih di STB nya, entah konslet entah apalah. Nanti kita langsung buka dan cek setiap komponen seperti biasa ya kan. Ini juga sepertinya memang tidak segel untuk seri ini sepertinya. Oke, kalau dilihat sekilas secara fisik komponen sepertinya belum dikerjakan nih sekilas ya, belum saya teliti detail. Nah, ini langsung saya cek hambatan dalam. Ini belum saya tes tegangan ya, ini langsung saya cek hambatan dalam di ketiga titik itu tegangan kerja. Nah, ini aman di tegangan titik itu 1,2 dan di sini tegangan 3,3. Nah, sepertinya kalau hambatan segini itu ya short lah, rendah banget, cuman ada 26 ohm. Nah, ini baru saya cek tegangan. Oke ya, biasanya itu ada short kalau ini nggak keluar tegangan sama sekali di tegangan 1,2 kan. Ini buat tegangan 5 volt pun tidak keluar ya nih ya. Ini ada beban nih, ada beban itu yang buat adaptor tidak keluar tegangan. Nah, ini sepertinya tadi hambatannya rendah di SOT yang buat 3,3 ini ya. Ini regulator SOT step down. Ini coba saya lepas dan saya ganti dulu. Oke ya, ini udah saya ganti dan langsung saya tes lagi. Nah, nyala ya gini ya. Ini ada trik baru ya, walaupun nyala tegangan semua keluar. Nah kan sudah 3,3 keluar, 1,2 juga oke. Nah, 158 juga oke. Dan ini di chipset sepertinya ya standarnya panasnya nggak seperti ini ya. Ini panas banget lah ya. Buat tahu panasnya over apa enggak ya, ya biasa betulin STB ya kan. Kalau chipset jelas panas, cuman kan over enggaknya kan kita harus banyak pengalaman. Nah, ini proses pencariannya cepat banget ya kan, walaupun udah nyala tapi kalau ada hambatan dalam yang rendah ada problem lain nih ya kan. Nah, ini dicek secara manual pun itu di kekuatan dan kualitas tidak ada sedikit pun
kan, sedikit pun tidak ada. Ini gejala baru nih, problem penerimaan siaran ya. Nah 0% semua. Dan ini saya coba ke MUK yang lain juga sama nih, di tempat saya ada 24 dan 30. Ini MUK-nya MTEK dan apa itu ya kan, ini panasnya agak berlebih. Nah ini kan kita belum tahu nih yang short yang mana, cuman yang panas chipset gitu aja ya. Ini jalur 3,3 dibutuhkan chipset banyak nih. Kalau 3,3 ada chipset semua itu, EEPROM dan IC tuner. Nanti kita kan belum tahu, cuman gejalanya panasnya di chipset ya. Ini kan kita harus pastikan ya. Nah ini kan kita cek. Nah hambatan dalamnya masih rendah walaupun sudah nyala ya. Ini kalau dinyalakan terus ya bisa mati lagi bagian SOT-nya, itu kan bebannya berlebih. Nah ini kan dibutuhkan banyak IC lah, itu IC buat display juga ada, si EEPROM, SPI EEPROM dan IC tuner, block tuner lah. Dia pakai tegangan 3,3 dan semuanya dari SOT yang saya ganti tadi. Ini ya kan, ini problemnya sinyal, otomatis spekulasinya bisa IC tuner digital, itu bisa chipset juga ya. Kita cek di block tuner jalurnya, kita pastikan ini kan ya. Ini ya melalui itu ada coil warna hitam itu yang dari 3,3 sampai ke IC tuner ya. Triknya nanti kita lepas yang ke IC tuner lah nanti ya. Nih lah di sini biar tidak ada itu kan, satu jalur sampai ke block tuner buat tegangan 3,3 nya ya. Ini buat pisahkan dulu lah. Kalau kita lepas ini coil ini dan kita cek hambatan dalam di bagian IC tuner dan kemudian tidak short, tidak konslet, berarti kemungkinan ada di chipset. Oke ya, ini udah saya lepas dan langsung kita cek. Nah sepertinya blok tuner aman. Nah ini nih, repot lagi nih, ada di itu chipset kemungkinan loh ya. Nih ya, yang jelas tadi panasnya over. Nah ini ya, sudah saya lepas bagian yang ke IC tuner dan IC tuner enggak konslet. Nah masih, ini masih rendah hambatan dalamnya, berarti kemungkinan IC chipset CPU lah ini kan. Oke, gimana lagi ya, harus oke ya, ini harus lepas chipset juga. Nanti kan ketahuan, kita lepas chipset, kalau hambatan dalamnya sudah tidak ada berarti positif chipset yang konslet ya kan. Dan saya yakin juga nih sebenarnya ada di chipset, dan nanti langsung saya ganti aja lah, langsung saya ganti. Dan gimana nanti hasilnya ya, hambatan dalamnya kembali normal apa enggak. Kalau normal ya langsung tes pencarian siaran lagi.
Oke ya, ini udah pas dan saya rapikan setiap kaki-kaki IC chipsetnya. Nanti waktu proses pasang biar lebih cepat lah, atau mungkin saya coba ini nggak pakai itu, nggak pakai head blower buat pasang, nanti sekedar saya solder aja. Biar saya solder, saya rapi ya, yang penting rapi. Nanti kan bisa kita perhatikan setelah kita solder pakai solder biasa, nggak pakai head blower. Nah ini yang penting di bagian ini tengah ini harus rata, benar-benar rata. Nanti kan nggak itu ya, nggak tinggi lah waktu kita ganti IC chipset yang baru, nggak ketinggian. Nah kita buat solder nanti mudah lah. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Iya, tinggal satu ini buat chipset Sunplus ini. Saya tidak beda lagi dan saya cari lagi juga belum ada. Kalau nanti ada yang kirim-kirim STB buat seri ini, saya sudah kehabisan, cuma dapat 8 piece dan tidak dapat lagi, udah habis. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? Oke, ini proses pasang nggak pakai head blower. Saya coba ini pakai solder biasa kan, untuk seri ya komponen SMD seperti ini, entah IC entah apa. Kalau kakinya ada ke samping seperti itu masih bisa pakai solder. Ini saya coba nih nggak pakai head blower, saya solder aja lah, tinggal satu. Saya juga khawatir juga kalau nanti saya pakai head blower dan mati. Ya sering juga kan gua kan pakai temperatur tinggi tuh head blower, kemungkinan untuk mati kan bisa aja nih di komponen baru pun. Ini saya pakai solder, setiap kaki saya solder mutar lah semua sisi, enggak saya blower. And try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of? Oke, ini setelah saya solder semua kaki, ya ini saya cek, langsung cek nanti rapi enggak. Waktu itu saya bersihkan dulu. Kita teliti lagi lah ada timah yang nempel apa enggak antar kaki. Intinya itu pakai pembesar lah, kalau mata enggak begitu kelihatan kan. Nah seperti ini. Oke, langsung tes. Nah nyala, berarti pas nih masangnya. Kalau mungkin ada kaki yang nempel antar kaki biasanya juga nggak mau nyala. Dan ini panasnya sudah nggak begitu panas. Nah ini buat pastikan ya, tadi hambatan dalamnya yang cuma 26 ohm tadi rendah banget kan, setelah diganti kembali nggak nih. Nah kan udah tinggi nih, udah 100 lebih. Dan tadi itu coil ke IC tuner udah saya pasang lagi. Nah ini ya, ini udah saya pasang lagi dan tinggal tes. Ya ini langsung ke pencarian siaran. Kalau langsung clear kan, buat kasus seperti itu pun bisa di sini ya. Coba ini langsung pencarian. Ya moga aja langsung clear lah, sampai harus ganti chipset kan. Nah terlihat lambat kan, tidak cepat seperti tadi. Nah ini pasti nih bisa nyangkut siaran nah kan. Nah
yang penting itulah, kalau kita ngerjakan set top box seperti ini ya SOP lah. Setiap hambatan dalam ada yang itu rendah, ada gejala problem apa ya mungkin kita cari lah itu gimana caranya biar ketemu, biar hambatan dalamnya normal. Walaupun tegangan pun juga udah ada semua, tapi kalau hambatan dalamnya rendah pasti ada problem di set top box-nya. Oke ya, ini Davik ya, ini semua siaran dah bisa ketangkep ya. Kalau bermanfaat silakan subscribe, yang belum subscribe makasih telah menonton dan sambung ke video-video berikutnya.